Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke teman-teman yang udah lihat di part 1 dan part 2-nya, kita langsung ketemu di part 3-nya. Kita langsung membahas tentang materi Undang-Undang Dasar ya 1945. Yang saya ambil materi dari Mas Arief Wicaksono 92 di sini ya teman-teman ya. Silakan kalian cari. Ini terima kasih untuk Mas Arief Wicaksono karena udah membagikan materinya dan saya sudah edit beberapa Mas Arief ya. Saya mohon maaf karena memang ada saya pilih beberapa materi yang sekiranya bisa saya sampaikan lebih ringkas ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja di part 3-nya ini tentang UUD 1945. Nah, jadi untuk UUD 1945 sebelum amandemen, posisinya teman-teman ya, yang berbeda adalah posisinya. Ini yang sebelum, ini yang sesudah. Nah, untuk yang sebelum teman-teman itu lebih ke batang tubuh ya. Jadi tidak ada, tidak ada pasal sebelumnya teman-teman. Kalau sekarang sudah ada pasal. Nah, jadi kalau sebelum amandemen itu adalah adanya batang tubuh. Jadi ketika pembukaan satu selesai, kemudian masuk ke batang tubuh ya. Tapi kalau setelah amandemen, batang tubuh berubah menjadi pasal-pasal. Nah, itu aja membedakan ya. Kemudian ada juga 3 pasal aturan peralihan dan juga 2 pasal aturan tambahan. Jadi itu teman-teman untuk tambahannya ya. Jadi sesudah amandemen dan sebelum amandemen, di situ sebelumnya ada 4 pasal aturan peralihan ya. Setelah di amandemen menjadi 3, kemudian 2 ayat aturan pertambahan menjadi 2, tapi tidak ada penjelasan ya di setelah amandemen. Nah, untuk tanggal amandemen di sini itu mengalami 4 kali amandemen teman-teman ya. Dan tahunnya urutan dari tahun 99, 2000, 2001, 2002. Nah, yang berbeda adalah tanggalnya teman-teman ya. Karena harus hafalkan ini karena ini juga sering keluar di pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi untuk yang amandemen pertama adalah 19 Oktober ya, 99. Kemudian kedua di 18 ini ya, di amandemen adalah 18 Agustus 2000. Kemudian yang ketiga adalah di 9 November 2001 dan yang keempat adalah 11 Oktober ya. 11 Agustus 2002 ya teman-teman ya, di amandemen yang keempat. Kemudian lanjut ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini yang kalian harus buat adalah silahkan kalian membuat rangkuman tentang bab-bab seperti ini teman-teman. Ini penting banget ya supaya kita gampang ngafalinnya. Nah, dari 3 besar batang tubuh pasal-pasal UUD 45 itu ada 3 isinya ya secara garis besar, yaitu tentang bentuk negara, lembaga kenegaraan, dan juga tentang warga negara. Nah, dijabarkan dalam bentuk bab-bab ya, bab. Jadi di sini yang pertama teman yang dari bab 1 sampai bab 16. Nah, silahkan kalian buat rangkuman ya. Atau nanti pokoknya kalian gabung aja di grup Telegram saya teman-teman ya. Jangan lupa di kolom deskripsi nanti saya akan bagikan juga materinya di situ. Silahkan bergabung di Telegram ya. Nanti saya akan bagikan materinya. Dan ini dijabarkan dalam bentuk bab-bab ya. Ada bab 1 sampai bab 16. Di situ ada bentuk negara, kemudian lembaga kenegaraan, dan juga berkaitan tentang warga negara, kewarganegaraan teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja untuk seterusnya, kan ini banyak banget teman-teman materinya ya. Untuk pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 45. Nah, ini teman-teman ya, dalam pembukaan ada 4 alinea. Nah, ini poin-poin pentingnya di sini itu termasuk dalam apa ya? Jadi untuk yang alinea pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia dengan berdasarkan Aktas Persatuan. Berarti itu masuk ke sila yang ketiga, teman-teman ya. Kemudian kalau yang kedua, pembukaan yang kedua ya, pokok pikirannya dalam yang kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini adalah masuk ke sila yang kelima. Kemudian kalau yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berarti itu masuk dalam sila keempat teman-teman ya. Kemudian yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti di sini adalah masuk dua sila pertama dan sila kedua. Ya, oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini sudah diringkas oleh Mas Arief. Ini sudah diringkas sedemikian rupa, gampang banget untuk dipelajari ya. Pokoknya silahkan gabung di grup Telegram saya. Nanti saya akan share di situ materinya ya. Nah, kemudian di sini adalah bentuk negara. Ada pasal 1, pasal 2 ya dan seterusnya. Ini saya nggak akan bisa membacakan satu persatu teman-teman ya. Nanti silahkan kalian pelajari sendiri. Tapi yang jelas ini
bisa saja keluar, bisa saja tidak ya. Untuk yang tahun lalu banyak yang menyatakan bahwa tugas-tugasnya ini ada yang keluar, tapi ada juga yang tidak. Berarti kan tetap keluar ya kan? Nah gitu. Nah jadi mana yang keluar saya nggak tahu teman-teman ya. Tapi yang di sini materinya sangat banyak ya. Ada pasal 1 tentang kesatuan republik, kemudian kedaulatan rakyat, kemudian negara hukum. Jadi kalimatnya itu nggak usah dihafalin semua, tapi kunci-kuncinya aja yang perlu dihafalkan. Contoh nih teman-teman ya. Contoh di sini tuh nah nih presiden di pasal 5. Soalnya itu bukan di pasal berapakah ini bukan, tetapi adalah presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR ya. Terdapat pada pasal berapa gitu. Bukan, pertanyaan dibalik. Pasal 5 ayat 1 bunyinya adalah bukan ya. Nah, itulah yang repot teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gini, atau soalnya seperti ini di sila di pasal 7B ya teman-teman ya. Pada rapat ya, pada suatu rapat presiden itu dapat menyatakan bahwa suatu undang-undang dapat disetujui jika dalam sidang tersebut hadir berapa orang, atau yang setuju berapa per berapa gitu. Nah itu, atau kalimatnya seperti ini, misal Mahkamah Konstitusi harus memeriksa rancangan tersebut dalam jangka waktu berapa hari, di sini 90 hari teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya sebenarnya hafalannya sih gampang, cuma kalian harus bisa membuat rangkuman seperti ini. Itu teman-teman kuncinya ya. Nah ini di sini ada pasal 9 ya, sumpah dan janji presiden. Nah kemudian ada juga tentang wali kota dan nah ini teman-teman, peraturan tentang peraturan daerah, pemerintah daerah di pasal 18 nih. Gubernur wali kota dipilih secara demokratis. Nah, itu terdapat pada pasal berapa? Atau kalimatnya bukan tanyakan kalimat pasal berapa, tetapi dipilih secara apa? Demokratis kah atau secara polling gitu kan? Itu teman-teman ya. Seperti itu. Oke, pokoknya tetap bisa gabung di grup Telegram saya ya, nanti bisa saya share di situ. Lanjut aja daripada saya bacain semua, ini banyak banget nih teman-teman ya. Di sini contohnya misal pemilu. Nah, pemilu itu pada pasal 22E, apakah asas pemilu? Nah, di sini bunyinya adalah luber jurdil ya, langsung umum, bebas, jujur dan adil ya, bebas rahasia, jujur dan adil. Gitu teman-teman. Ya, kemudian ada juga Bank Sentral itu di bab 23D ya. Kemudian kita masuk lagi untuk jumlah anggota. Nah, itu juga sering tanyakan berapakah jumlah DPD? Itu adalah lebih dari sepertiganya jumlah DPR. Nah, yang sering keluar juga adalah tentang HAM, teman-teman. Jadi di pasal 28A sampai J, usahakan kalian harus hafalkan itu. Karena apa? Sering banyak keluar teman-teman. Jadi HAM ini jadi sering keluarnya adalah di tahun lalu katanya ada juga sih tentang HAM ya. Jadi nanti perlindungan kemajuan, ini yang sering ditanyakan ini teman-teman ya, di pasal 28I teman-teman. Jadi perlindungan, kemajuan dan juga penegakan serta pemenuhan HAM itu tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab pemerintah atau masyarakat gitu. Jadi jawabannya itu adalah tanggung jawab pemerintah di sini teman-teman ya. Di situ nanti di pertanyaan lah jawabannya muncul akan ada siapa gitu teman-teman. Ya. Itu teman-teman. Lanjut aja. Nah, ini masih tentang tadi pasal 28, ini masuk pasal 29. Nah, sampai masuk ke tahap pasal peralihan teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke part 4-nya teman-teman ya. Jadi silakan, untuk materi ini tuh banyak banget teman-teman, saya nggak mungkin baca ini semua karena materinya banyak ya. Oke teman-teman ya, kita ketemu lagi di part 4-nya ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Pokoknya silakan gabung di grup saya, nanti situ akan saya bagikan materi ini ya dari Mas Arief Wicaksono ya. Terima kasih, ketemu lagi di part 4 ya.